Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya penting sekali untuk difahami oleh setiap orang Kristen, bahkan oleh setiap hamba Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab kita menemukan banyak hal yang merupakan kesulitan-kesulitan untuk kita bisa jelaskan kalau kita tidak fahami secara benar-benar hal-hal tersebut. Di antaranya ialah mengenai nama-nama Allah di dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita yang kita yakini sebagai wahyu Allah, khususnya dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Nah, saudara, di sana kita temukan beberapa nama Allah yang kita yakini. Yang pertama, ada ditulis nama Allah, semuanya huruf kecil, hanya dimulai dengan A, huruf besar. Kemudian kita temukan juga nama Tuhan, semuanya huruf besar. Lalu ada kata Tuhan, semuanya huruf kecil. Juga kita membaca ada istilah Immanuel, ada istilah Mesias, ada juga istilah Kristus, ada Bapa, ada Anak atau Putra, dan ada Roh Kudus. Kalau kita tanya kepada orang-orang Kristen, apakah kamu imani bahwa inilah nama-nama Allah kita, maka semuanya akan berkata, ya, saya percaya, saya yakin bahwa itulah nama Allah kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi ketika tiba saatnya kita meminta penjelasan, tolong jelaskan nama-nama itu kepada saya misalnya. Atau ada orang lain yang tidak sefaham dengan kita atau tidak seiman dengan kita, lalu bertanya bagaimana mengenai nama-nama itu. Nah, ternyata banyak orang Kristen, bahkan para hamba Tuhan, yang tidak mampu menjelaskan hal itu dengan benar dan jelas. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15, terutama bagian B, di sana dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian juga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, dari dua ayat ini kita sudah melihat bahwa sesungguhnya orang Kristen itu tidak hanya sekedar mengimani apa yang ia imani atau mempercayai apa yang dia percayai, tetapi mestinya dia harus tahu, dia harus punya pengetahuan sebagai bagian dari pertanggungjawaban imannya, sehingga pada saat orang mempertanyakan kepadanya mengenai itu, maka seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan harus mampu menjelaskannya kepada orang yang membutuhkan penjelasan tentang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya melihat bahwa akibat dari tidak tahunya kita menjelaskan apa atau siapa yang kita imani, maka ketika bertemu dengan ajaran agama lain yang mudah dijelaskan dan masuk akal, maka akhirnya banyak orang Kristen dan ada hamba Tuhan yang akhirnya murtad dan menghujat Allahnya orang Kristen yang sebelumnya diimaninya. Ya, banyak contoh-contoh mengenai hal itu kita dengar, kita lihat, bahkan kita ketemu dengan orang-orangnya. Nah, saudara, karena persoalan inilah maka saya termotivasi untuk melakukan penelitian
mengenai nama-nama Allah ini dalam Alkitab selama 30 tahun. Dan setelah saya dapatkan jawabannya, saya merasa berhutang ya, untuk mengajarkannya kepada Anda semua, supaya Anda bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang Anda yakini tentang Allah kita. Dalam 30 tahun ini saya tidak sedikit mengalami goncangan, bahkan kebingungan. Apalagi membaca pendapat-pendapat orang yang di satu sisi masuk akal, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya, bahwa ini tidak seperti yang saya harapkan untuk mendapatkan penjelasan, sehingga dengan demikian orang semua bisa paham meskipun sederhana kita menjelaskannya. Nah, karena itu saudara-saudara, izinkan saya secara sederhana mencoba menjelaskan persoalan ini. Yang pertama, mengenai nama Allah. Dalam Alkitab kita, nama Allah atau kata Allah untuk pertama kali kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Semua kita sudah tahu ayat itu sangat terkenal. Dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah di sini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu Elohim. Dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata Theos. Theos. Nah, orang yang punya Alkitab bahasa suku, misalnya orang Nias, yang menerjemahkan kata Allah ini dengan loba langit. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa nama ini? Nah, saudara, bagi yang belum memahami secara benar, maka dia katakan, saya yakin itu Allah, tapi bagaimana cara menjelaskannya, memang dia tidak tahu. Nah, saya perlu jelaskan kepada saudara-saudara bahwa nama ini merupakan nama Allah yang bersifat umum, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai general name. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu bukan nama, ya, tetapi setiap manusia pasti ada namanya. Demikian juga kalau dikatakan Allah dalam Alkitab, itu bukan nama pribadi dari Allah, ya, itu merupakan nama umum dari Allah itu sendiri. Lalu, siapakah nama Allah itu yang ada di dalam Alkitab? Kalau memang nama umumnya adalah Allah, lalu nama pribadinya siapa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Keluaran pasal yang ketiga, saudara-saudara mungkin bisa ambil Alkitabnya. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ketika Musa dipanggil dan mau diutus oleh Allah atau oleh Elohim kepada Raja Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, di ayat 13 dikatakan begini, lalu Musa berkata kepada Allah, kepada Elohim, ya, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu atau Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Nah, ini pertanyaan Musa kepada Elohim. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa atau firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Nah, dalam bahasa Ibrani, Ehye, Aser, Ehye. Orang Nias mengatakan, ya odo mana, da odo ade. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, sampai di sini saudara-saudara, Musa itu bingung. Loh, Elohim, apa sih namamu itu? Aku adalah aku, Ehye, Aser, Ehye. Nah, karena kebingungan Musa ini, maka Elohim atau Allah
memberi penegasan di ayat ke-14. Firman Allah kepada Musa atau firman Elohim kepada Musa. Maaf, saya ayat 15. Di situ ada penegasan dari Elohim. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa atau berfirmanlah Elohim kepada Musa. Setelah tadi di ayat 14, aku adalah aku katanya. Itulah namaku. Bingunglah si Musa. Lalu di ayat 15, ketika Elohim melihat bahwa Musa kebingungan, lalu dilanjutkan dengan mengatakan, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, di sini Tuhan ditulis huruf besar. Huruf besar. Dalam bahasa Ibrani, ini terjemahan dari kata Yahweh atau YHWH. Ya, Tuhan, Allah nenek moyangmu. Tuhan, Elohim nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Siapa namanya? Tadi di sini sangat jelas dikatakan namanya adalah Tuhan, ya, Yahweh atau Yehova. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Itu kata Elohim kepada Musa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jelasnya kita sudah menemukan sebuah perbedaan bahwa Allah itu nama umum, sedangkan Yahweh atau Tuhan ditulis dalam huruf besar. Itu adalah nama pribadi Allah kita dalam perjanjian lama yang pernah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Nah, orang Nias menyebutnya Yehova. Ya, Yehova. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel begitu menguduskan nama pribadi Allah ini atau nama Yahweh ini, sehingga pada saat mereka bertemu dengan nama ini, ya, atau pada saat mereka mau membaca nama ini, mereka selalu ganti dengan kata Adonai. Adonai. Dan Adonai ini dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan, tapi huruf kecil. Jadi kalau saudara-saudara bertemu dengan kata Tuhan, huruf kecil, itu terjemahan dari Adonai. Dan itu muncul dalam Alkitab Perjanjian Lama sebagai sebutan untuk Yahweh, untuk menguduskan nama pribadi Allah itu. Jadi dia tidak, mereka tidak berani menyebut langsung namanya, digantikan dengan Adonai. Dalam bahasa Nias itu Soaya. Jadi kalau saudara bertemu dalam Perjanjian Lama istilah Soaya, itu terjemahan dari kata Adonai atau Tuhan huruf kecil, ya, untuk menyebut Tuhan huruf besar atau Yahweh sebagai tindakan pengudusan untuk nama itu. Jadi Yahweh ini atau Tuhan ini huruf besar merupakan personal name atau nama pribadi dari Allah kita. Jadi sampai di sini saudara-saudara harus bisa jelaskan kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban tentang Allah yang kita imani itu. Nah, lalu kita bertanya, siapakah Yahweh ini? Siapakah Yehova ini? Memang tadi sudah dikatakan bahwa itulah nama pribadinya. Tetapi siapakah dia yang sebenarnya? Nah, saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal 43 ayat 3, sana dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, ya, akulah Yahweh Elohimmu, ya, kalau bahasa Ibraninya, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi di sini Elohim mengatakan, Yahweh mengatakan bahwa dia adalah Juru Selamat dan Penebus. Nah, ini dikatakannya kepada umat Israel. Kemudian kalau kita baca di pasal 43, Yesaya 43 ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk,
dan sesudah aku tidak akan ada lagi, tidak ada lagi. Akulah Tuhan, atau Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi di sini, saudara-saudara, kita mendapatkan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa Yahweh ini ya adalah Elohim, dia adalah Allah. Kemudian dialah yang menyuruh bersaksi. Yang disuruhnya untuk bersaksi adalah umatnya, yaitu umat Israel pada konteks zaman itu. Dan di sini ditegaskan bahwa dia satu-satunya juru selamat bagi umatnya, bagi Israel, dan tentunya bagi manusia di dunia. Nah, selanjutnya, saudara-saudara sekalian, dengan kita sudah mengerti mengenai siapakah Allah itu, siapakah Yahweh itu, lalu muncul pertanyaan berikut ya, untuk kita fahami. Apakah Yahweh itu sama dengan Yesus Kristus? Nah, sebagaimana dalam sejarah, bahkan di hari-hari terakhir ini, sedikit ada goncangan di mana ada ajaran yang menyangkal bahwa Yesus itu sama dengan Yahweh, atau sama dengan Tuhan ya, yang ditulis dalam huruf besar. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 21 ya, di sana dikatakan, ini berbicara tentang bagaimana malaikat datang kepada Yusuf ketika Yusuf mencoba mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, yang pada waktu itu ada informasi yang diterima oleh Yusuf bahwa Maria itu hamil dari Roh Kudus. Lalu malaikat itu datang kepada Yusuf setelah Yusuf mencoba mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria, dan malaikat datang kepada Yusuf dan ia berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia di sini adalah Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini ada persamaan. Ya, kalau tadi Yahweh, Tuhan huruf besar itu juru selamat, ya di sini juga dijelaskan oleh malaikat bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia itu, ya dia lah juru selamat, dia yang akan menyelamatkan umatnya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11-12 dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini ada penegasan berikut bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, ya, sama dengan Yahweh tadi, ya, atau Tuhan huruf besar. Di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 43 tadi, dia satu-satunya juru selamat. Kemudian ditambah lagi dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, misalnya kalau kita baca di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman atau Logos yang adalah Yesus dalam ayat ini dikatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi dia juru selamat, bahwa sesatunya juru selamat, dia adalah Allah. Bahkan kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, saudara bisa baca sendiri dalam kitabnya, bahwa di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah penebus. Dialah yang menebus umat manusia, yang menebus kita oleh karena darahnya, ya, dari dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu, ini kata Yesus ya,
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, di sini ditekankan bahwa ternyata sama dengan Yahweh tadi, Tuhan dalam Perjanjian Lama menyuruh umatnya untuk bersaksi. Ya, demikian juga Yesus dalam Perjanjian Baru, yaitu Allah Yahweh ketika menjelma menjadi manusia, dia menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi. Ya, dengan demikian kalau ditanya apakah Yahweh sama dengan Yesus Kristus berdasarkan bukti-bukti Alkitab tadi dalam Perjanjian Lama, terutama Yesaya pasal 43 dan beberapa ayat firman Tuhan yang saya sebutkan tadi, maka jawabannya Yahweh sama dengan Yesus Kristus. Atau boleh dikatakan bahwa Allah yang namanya Yahweh, dialah yang menjelma menjadi manusia, dan ketika dia menjelma menjadi manusia, namanya ialah Yesus Kristus. Dia adalah penebus, dia adalah satu-satunya juru selamat, dia adalah Allah, dan dialah yang menyuruh umatnya, yang menyuruh orang-orang yang percaya kepadanya untuk bersaksi, supaya orang mengenal dia, bahwa dialah Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya, dan karena kasihnya, ia berusaha untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena siapapun kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari cengkeraman maut, yaitu kematian yang kekal, kecuali inisiatif Allah sendiri. Karena kasihnya, karena anugerahnya, dia datang untuk menyelamatkan kita, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat yang saya baca tadi sangat jelas sekali persamaan ya antara Yahweh atau Tuhan ya, yang ditulis dalam huruf besar dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, dengan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, Yesus Kristus Allah, ya Allah, Yahweh itu Allah, juga Yesus Kristus itu Allah. Yahweh itu adalah penebus, Yesus Kristus juga adalah penebus. Yahweh itulah satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus itu juga dalam Perjanjian Baru menyebut dirinya satu-satunya juru selamat. Kemudian Yahweh itu menyuruh umat Israel bersaksi atau umat percaya bersaksi. Yesus Kristus juga menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi. Jadi katakanlah dengan paralel ini tidak bisa lagi dibantah bahwa memang Allah yang pernah memperkenalkan dirinya kepada umat Israel dalam Perjanjian Lama, itulah Allah yang kemudian datang ke dalam dunia, yang memperkenalkan dirinya kepada kita, itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang kita percayai saat ini. Kemudian muncul pertanyaan, karena nama Yahweh sama dengan nama Yesus, lalu mengapa orang Kristen lebih fokus menyebut nama Yesus dan bukan lagi nama Yahweh atau nama Yehova? Nah, saudara-saudara, ini kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 14, dikatakan di sana, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Gak usah lagi deh di dalam nama Yahweh, di dalam nama aku saja, ya. Karena Yahweh dan aku kan sama, tapi aku kan yang sudah memperkenalkan diri kepada kamu, ya maka mintalah, sebutlah sesuatu itu di dalam namaku. Ya, itu penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu muncul lagi pertanyaan selanjutnya, selain menyebut nama Yesus Kristus, apakah orang Kristen itu bisa menyebut nama Allah atau nama Elohim atau Theos atau Tuhan atau Adonai, atau dalam bahasa-bahasa suku seperti bahasa Nias, Lobalangi atau Soaya, dan nama-nama lainnya dalam bahasa-bahasa suku di dunia? Jawabannya, saudara-saudara, bisa, sepanjang hal tersebut tertuju kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, sama seperti saya misalnya mau panggil apapun saya, ya, yang penting panggilan saudara tertuju kepada pribadi saya, bukan kepada pribadi orang lain.
Ya, mau sebut saya, nama saya Fulwa Bidaya, mau sebut saya Pendeta Bidaya, mau sebut saya Amanonis, ya, itu nama anak saya pertama, karena di budaya kita di Nias, nama anak pertama itu bisa jadi panggilan kita. Ya, yang penting sebutannya itu tertuju kepada pribadi saya, bukan kepada pribadi orang lain. Ya, kalau misalnya saudara menyebut Pendeta Bidaya, tapi saudara menurut sebutan itu saudara tujukan kepada yang lain, itu kan salah. Nah, itu saudara perlu kita pahami ini, karena banyak kesimpang siuran juga mengenai hal-hal seperti ini, sehingga muncul aliran-aliran yang mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama lain, hanya nama Yesus Kristus. Bahkan ada yang mengatakan hanya menyebut nama Allah saja. Ada yang menyebut nama aslinya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Elohim saja, atau Yahweh saja, atau Yehova saja, ya. Nah, jadi saudara, saya mau katakan, mau sebut apa saja sesuai dengan nama-nama yang ada dalam Alkitab kita, juga nama-namanya dalam bahasa suku, itu hanya sebuah pendekatan, hanya sebuah sebutan, ya, semua itu bisa, asal semua tertuju kepada pribadi Allah yang saya sebutkan tadi, yaitu Yahweh atau Yesus Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, dalam Alkitab kita temukan juga istilah Immanuel, Kristus dan Mesias. Dan ada apa juga dengan nama-nama ini? Nah, saudara-saudara, secara singkat saya mau katakan, nama-nama ini adalah nama-nama gelar. Jadi ada nama umum, ada nama pribadi, dan ada nama gelar. Jadi kalau Immanuel, Kristus, Mesias itu tertuju semua kepada pribadi yang saya jelaskan tadi, ya, pribadi Yahweh, pribadi Yesus Kristus. Ya, terutama istilah Immanuel, Kristus, dan Mesias itu lebih tertuju kepada pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia itu, yaitu Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini namanya nama-nama gelar, ya, Immanuel, Kristus, dan Mesias. Nah, jadi semua nama ini memang tersimpul di dalam nama Kristus, Yesus. Maka kalau ditanya apakah Yesus Kristus itu Allah atau Elohim atau Lowalangi dalam bahasa Nias, jawabannya ya. Lalu kalau ditanya apakah Yesus Kristus itu Tuhan atau dalam bahasa Nias Soaya, ya. Apakah Yesus Kristus itu sama dengan Yahweh atau Yehova? Jawabannya ya sama. Ya, maka kalau ada di antara kita yang percaya kepada Allah Yehova lalu menyekali Yesus, itu karena pemahamannya tentang ini kurang nyambung. Ya, kalau nyambung sebetulnya nggak akan terjadi hal yang seperti itu. Nah, itu ya saudara-saudara mengenai nama-nama Allah yang orang Kristen di dalam Alkitab. Mudah-mudahan ini bisa Anda jelaskan secara singkat dan sederhana. Apabila ada orang yang mencoba, coba jelaskan apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu kenapa ada huruf besar, kenapa ada huruf kecil, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu ada persoalan terakhir. Saya juga mau jelaskan secara singkat mengenai Allah Tritunggal. Nah, orang-orang yang tidak seiman dengan kita sering menyerang orang Kristen mengenai Allah Tritunggal ini. Ya, mereka berkata bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, secara jujur perlu dimengerti bahwa dalam Alkitab memang tidak ada istilah Allah Tritunggal. Ya, tidak ada. Yang adalah oknumnya atau pribadinya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana orang Kristen bisa memahami ketritunggalan Allah ini dan tidak hanya sekedar mengimani? Karena seringkali kalau ditanya, kamu percaya nggak Bapa, Anak, Roh? Ya percaya. Gimana kamu menjelaskannya? Ya nggak tahu. Nah, saudara-saudara, pertama yang perlu difahami bahwa Allah orang Kristen itu bukan tiga, hanya satu. Ya, itu tegas. Dan ini bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, juga nanti di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Ya, kita bisa bandingkan dengan Markus 12 ayat 29, tapi ayat dasarnya itu adalah Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Suma Yisrael Yahweh Adonai Elohenu Yahweh Adonai Echad.
itu bahasa Ibraninya, ya. Tetapi saudara-saudara, Allah yang esa atau Allah yang satu ini, karena kuasanya, coba perhatikan kata-kata saya, karena kuasanya, karena otoritasnya, karena kemahakuasaannya, dapat membagi dirinya suatu waktu sebagai 3 oknum atau pribadi. Ya, sekali lagi, dalam karyanya, karena kuasanya, dalam karyanya, dia bisa membagi dirinya menjadi 3 oknum atau 3 pribadi. Ya, contohnya, pada saat penciptaan, sana kita bisa melihat gambaran ketritunggalan Allah. Pada saat kelahiran Yesus, di sana kita juga melihat gambaran itu. Pada saat pembaptisannya, kita juga melihat gambaran itu. Pada saat penderitaannya, kita juga melihat gambaran itu. Pada saat kematiannya, pada saat kebangkitannya, dan pada saat kenaikannya ke surga, semua tergambar di sana ketritunggalan Allah. Jadi tidak selamanya dalam Alkitab Allah itu menyebut dirinya Tritunggal. Ya, hanya dalam karyanya. Ya, suatu waktu dalam karyanya, dengan kemahakuasaannya, dia menyatakan dirinya dalam 3 oknum. Jadi kalau ada yang menanyakan kepada saudara-saudara, kenapa Allah ada itu bisa bagi dirinya 3, katakan kepada mereka, itulah hebatnya Allah kami. Nah, Allah yang tidak hebat itu tidak bisa membagi dirinya menjadi 3 oknum dalam karyanya, dalam suatu saat. Ya, tapi karena Allah kami itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, maka suatu waktu dia bisa membagi dirinya dalam 3 oknum atau 3 pribadi. Dia bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Anak, bisa menjadi Roh Kudus. Nah, itu saja. Tidak usah jelaskan ribet-ribet, ya, memakai analogi ini, analogi itu, malah orang semakin bingung. Pakai pendapat si A, pendapat si B. Ya, simpel saja. Ya, karena kemahakuasaannya dalam otoritasnya, itulah hebatnya Allah kami. Dia bisa membagi dirinya dalam karyanya, ya, dengan 3 oknum. Allah mana yang seperti itu? Saya pikir di dunia tidak ada Allah yang seperti dia, yang sanggup melakukan hal seperti itu. Mungkin saudara-saudara katakan, kok bisa begitu? Nah, saya mau kasih sedikit contoh kepada saudara-saudara. Ya, saya kurang tahu di daerah lain. Di daerah Nias, saya selama kurang lebih 32 tahun jadi pendeta sampai dengan tahun 2023 ini, saya banyak berkecimpung juga dalam dunia konseling orang-orang yang terlibat okultisme, kuasa gelap. Dan saya juga banyak mendengar. Di Nias itu ada orang-orang yang punya ilmu, ya, dalam suatu waktu dia bisa membagi dirinya menjadi 2, menjadi 3. Dia ada di sini, tiba-tiba dia juga dilihat ada di sana, juga pada waktu yang sama dia dilihat ada di tempat lain. Ya, sewaktu saya mendengar itu, merinding saya, loh, kok bisa ya? Ya, bahkan ada pernah mahasiswa menginformasikan kepada saya mengenai itu, katanya ada di daerah mereka. Saya tidak sebutkan di daerahnya di mana. Di Nias inilah orang yang seperti itu bisa membagi dirinya dalam 2 atau 3 pribadi dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi saudara-saudara, kalau iblis saja bisa melakukan itu, apa yang mustahil bagi Allah? Ya, segala kuasa di surga dan bumi ada pada dia. Apa yang mustahil bagi dia? Dia bisa melakukan apa saja. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, Allah orang Kristen itu bukan 3, hanya 1. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Tetapi dalam kemahakuasaannya, ya, dalam karyanya, ya, pada saat dia berkarya, ya, dia bisa membagi dirinya menjadi 3 oknum atau 3 pribadi. Itulah hebatnya Allah kita. Nah, saudara-saudara, semoga penjelasan saya ini, ya, saudara bisa pahami, bisa mengerti, sehingga saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus semakin dibangun kehidupan imannya. Dan bagi saudara-saudara yang selama ini, terutama orang-orang Kristen yang hanya mengimani tentang Allah kita, tapi tidak mampu menjelaskan tentang apa yang diimani, ya, saya minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu saya
menerjemahkan apa yang saya katakan ini kepada saudara-saudara, yang saya jelaskan, yang saya ajarkan ini supaya saudara bisa mengerti. Yang penting hati saya murni bagaimana supaya kita sebagai orang-orang Kristen tidak hanya sekedar beriman, tapi kita tidak tahu, dan apalagi kita tidak bisa jelaskan mengenai siapa yang kita imani itu. Memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jelaskan, ya, karena akal budi kita punya keterbatasan. Tetapi minimal dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, secara sederhana bisa memberi pendekatan kepada kita untuk memahami siapa sebetulnya Allah yang kita percayai, yang kita imani itu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.